Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari soal nomor 6, yaitu analisis hukum waris onwardik dan pembagian secara legihime porsi. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Fatma Dayu Rasendria dengan NIM akhir 117. Perkenalkan, nama saya Aura Aisyah dengan NIM akhir 106. Perkenalkan, nama saya Ren Oktavianti dengan NIM akhir 082. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai kasusnya, yaitu di mana A meninggal dunia dengan meninggalkan 3 orang anak kandung yang bernama B, C, dan D. Terbukti bahwa D onwardik terhadap A. Lalu siapa saja yang menjadi ahli waris dari A? Lalu yang kedua, ada berapa legihime porsi dari ahli waris A dan sebutkan dasar hukumnya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya jelaskan. Sebelum kita mengetahui siapa ahli waris dari si A ini, dapat kita lihat pada pasal 830 KUH Perdata, di mana menyatakan bahwa pewarisan hanya akan terjadi apabila terjadinya kematian. Yang berarti pewarisan ini merupakan peristiwa hukum yang timbul secara otomatis ketika seseorang telah meninggal dunia. Prinsip ini menggambarkan sifat objektif dari pewarisan itu sendiri, di mana hak dan kewajiban pewaris ini berpindah pada ahli waris tanpa perlu adanya tindakan hukum tambahan. Akan tetapi, tidak semua ahli waris menerima hak waris sepenuhnya atas warisan yang ditinggalkan ini. Ahli waris juga perlu untuk bertanggung jawab atas peninggalan yang diberikan oleh si pewaris. Next. Baik, dapat kita lihat pada layar, KUH Perdata sendiri telah menggolongkan ahli waris menjadi 4 kelompok berdasarkan hubungan darah, di mana golongan yang lebih dekat akan menyingkirkan golongan yang lebih jauh. Pada kasus ini, B dan C sebagai anak kandung dari pewaris A menduduki posisi sebagai ahli waris golongan 1, yakni golongan ahli waris yang paling utama dan mereka akan diprioritaskan dalam pembagian warisan. Kedudukan golongan 1 ini memiliki konsekuensi yuridis yang penting, yaitu kehadiran ahli waris golongan 1 secara otomatis menutup hak waris golongan-golongan berikutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Lalu saya akan menjelaskan apa itu onwardik. Onwardik atau onwardik TR Fund bisa dibilang kondisi di mana seseorang dinyatakan tidak layak atau tidak patut untuk mendapatkan warisan. Menurut pasal 912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada 4 alasan utama kenapa seseorang dianggap tidak layak untuk menerima warisan. Yang pertama, ada membunuh atau mencoba membunuh. Yang kedua, memfitnah pewaris. Yang ketiga, menghalangi dengan kekerasan. Keempat, merusak atau menggelapkan wasiat. Yang akibat hukumnya, yang pertama itu hak warisnya hangus. Yang kedua, wajib mengembalikan harta warisannya apabila dia sempat menerima harta warisan sebelum status onwardiknya ketahuan. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu legitime porsi. Berdasarkan pasal 913 KUH Perdata, legitime porsi atau bagian warisan mutlak menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang. Yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup maupun sebagai wasiat. Next. Selanjutnya di sini ada perhitungan legitime porsi berdasarkan ketentuan pasal 914 ayat 2 KUH Perdata. Jika pewaris meninggalkan 2 anak dengan 1 anak berstatus onwardik, maka besar legitime porsi adalah 2/3, yang mana 2/3 itu dibagi menjadi 2 yang menghasilkan 1/3 atau 33,3%. Sehingga B dan C masing-masing memiliki hak mutlak sebesar 1/3. Nah, di sini yang perlu diperhatikan dalam kasus ini adalah D yang berstatus onwardik atau tidak patut mendapatkan warisan. Maka D dihapus dalam perhitungan legitime porsi. Next. Jadi kesimpulannya, meninggalnya A mengakibatkan beralihnya hak dan kewajiban kepada ahli waris sesuai pasal 830 KUH Perdata. Meskipun A memiliki 3 anak, status onwardik pada D menurut pasal 912 KUH Perdata menyebabkan D kehilangan hak mewarisnya secara mutlak dan dianggap tidak pernah ada dalam pewarisan. Akibatnya ahli waris kini hanya berisi
B, dan C yang mengubah skema pembagian harta peninggalan dari yang semula dibagi 3 jadi dibagi 2, sehingga berdampak langsung pada perhitungan legitimasi porsi berdasarkan pasal 914 ayat 2 KUH Perdata. Nah, perhitungan tersebut terbagi menjadi 2/3 yang dibagi 2 sehingga B dan C masing-masing memiliki hak mutlak sebesar 1/3 atau 33,3% dari total harta peninggalan A. Nah, ketetapan ini menegaskan bahwa keberadaan legitimasi porsi merupakan bentuk perlindungan oleh undang-undang terhadap ahli waris sedarah dalam garis lurus agar porsi minimal mereka tetap terjamin. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih.